Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita dalam keadaan yang sehat, penuh dengan kasih karunia Tuhan, dan kita boleh melaksanakan setiap kerja dan aktivitas kita dalam keadaan baik. Itu semua karena kemurahan hati Tuhan. Dan sekarang kita akan menyaksikan dan kita dalam acara renungan pagi Rabu tanggal 21 April 2021 bersama saya dengan Pendeta Indriana dengan renungan pagi dari kitab Markus 16 ayat 9 hingga ayat yang ke-18. Dengan perikop, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Tema kita kuasa kebangkitan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini ya Tuhan, di mana kami boleh bersama-sama kembali merenungkan akan firman. Marilah ya Tuhan, Engkau penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, kuduskan kami ya Tuhan, biarlah dalam keadaan sehat, baik tubuh jiwa kami ya Tuhan, kami boleh diperbaharui dan kami boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dalam hati dan kehidupan kami, dan dengan mulut kami boleh mengakuinya sebagai anak Allah yang hidup. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu sedia untuk menyampaikan firman-Mu dan kami semua menyaksikannya, mendengarkan, serta tolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersama-sama buka firman Tuhan dari kitab Injil Markus pasal 16 ayat 9 hingga ayat 18. Dengan perikop, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya.
Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Lalu oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesedihan juga mewarnai kehidupan kita manusia. Tertawa itu juga mewarnai kehidupan kita manusia. Suka duka, susah senang, manis pahit, semua itu adalah warna di dalam kehidupan setiap orang. Apalagi ketika kita kehilangan seseorang, tentu saja kita sedih. Ungkapan rasa sedih itu kita mengeluarkan air mata kita, karena kita merasa kehilangan orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi. Lalu apakah kita harus berlarut di dalam kesedihan itu ketika beberapa hari berjalan dan telah kita lewati semuanya? Kita melihat bagaimana murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus ketika perkataan Yesus disampaikan oleh Yesus berulang-ulang kali, bahwa ia akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu sudah berulang kali disampaikan. Tetapi apa respon daripada murid-murid Yesus? Mereka acuh tak acuh. Mereka menganggap itu tidak mungkin terjadi. Sehingga ketika hal itu terjadi, apa yang mereka lakukan? Mereka tercerai-berai, mereka ketakutan, mereka bersembunyi. Dan bahkan Petrus sekalipun sebagai murid Yesus sudah diberitahukan oleh Yesus bahwa 3 kali ia akan menyangkali Yesus sebelum ayam berkokok. Dia mengikuti bagaimana sengsaranya Yesus, penderitaan Yesus. Tetapi dia tidak mengakui dengan mulutnya. Demikian pula ketika Yesus bangkit, beberapa kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang pertama kepada Maria Magdalena, yang dikatakan Yesus pernah mengusir 7 setan dari tubuhnya. Apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena? Dia menangis dan menangis ketika dia melihat kubur kosong. Hanya ada kain kapan, kain lenan. Dia hanya menangis dan menangis karena rasa sedih bahwa Yesus tidak ada lagi dalam kubur. Tetapi ketika dia melihat dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri
bahwa Yesus sudah bangkit dan Yesus menampakkan diri kepadanya. Bahkan Maria ingin memegang Yesus, tapi Yesus mengatakan belum waktunya. Karena ia belum datang kepada Bapaknya di surga. Tetapi Yesus mengatakan pergilah kepada teman-teman yang lainnya. Maria menyongsong teman-temannya, memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Apakah mereka percaya dengan warta, dengan berita yang disampaikan oleh Maria Magdalena? Mereka tidak percaya. Kemudian dua orang dari antara murid-murid Yesus itu dalam perjalanan ke kota, Yesus juga menampakkan dirinya. Tetapi apakah mereka begitu saja percaya? Ketika Yesus berbicara kepada mereka, ketika Yesus tahu apa yang mereka percakapkan, dan Yesus mengingatkan kepada mereka dan menyatakan, inilah aku. Apakah mereka percaya? Tadinya mereka tidak percaya, hanya mendengar suara Yesus. Tetapi ketika Yesus mengatakan, inilah aku, mereka menjadi percaya. Dan mereka kembali diutus kepada teman-teman yang lainnya. Kemudian apakah teman-teman yang lainnya itu juga percaya? Karena mereka tidak melihat, karena mereka tidak menyaksikan sendiri, karena mereka tidak menyentuh lubang paku di tangan Yesus. Apakah mereka percaya begitu saja? Tidak. Sehingga ketika mereka makan bersama-sama, ke-12 murid itu makan bersama-sama. Disitulah Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Itu pun masih ada satu orang yang belum ada di tempat itu ketika dia tiba. Thomas diberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit. Dia sudah datang dari antara di tengah-tengah mereka. Apakah Thomas juga percaya? Tidak. Thomas tidak percaya kalau dia belum meraba lengan Yesus. Karena itulah Yesus harus meyakinkan mereka, mengingatkan mereka bahwa apa yang ia katakan bukan berita bohong, bukan hanya sebuah cerita, bukan hanya isapan jempol, tetapi apa yang ia katakan adalah sesuatu kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa murid-murid Yesus tidak mudah begitu saja percaya? Pada umumnya orang-orang Yahudi tidak mudah percaya tentang kebangkitan karena ada beberapa hal penyebabnya. Yang pertama, karena pengaruh dari ajaran orang-orang Saduki, di mana mereka tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Yang kedua, karena pengaruh adat atau agama dari orang-orang Romawi, di mana mereka menyembah kepada para dewa, dan yang mereka yakini para dewa tidak akan mati, tidak pernah mati. Mereka tetap hidup di dalam kayangan. Tidak mungkin para dewa itu mati, apalagi dengan disiksa, disengsara, disalibkan, digantung seperti seorang penjahat, seperti orang yang dikutuk oleh Allah.
mungkin itu ajaran dari orang-orang Romawi. Ini juga mempengaruhi gaya berpikir dari orang-orang Yahudi pada umumnya. Dan yang ketiga, orang-orang Yahudi hanya menggunakan logika mereka, pikiran mereka. Kalau itu terbukti, mereka itu masuk akal mereka, mereka bisa terima. Kalau itu tidak masuk akal mereka, mereka tidak akan terima. Jadi kematian Yesus Kristus, mereka anggap itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Sekalipun mereka sudah melihat 3 kali, mereka sudah menyaksikan bagaimana Yesus membangkitkan anak Yairus. Yang kedua, bagaimana Yesus membangkitkan anak seorang perwira di Kapernaum. Yang ketiga, bagaimana mereka menyaksikan seorang Lazarus yang sudah 4 hari dikubur, bangkit dan hidup kembali. Apalagi Yesus yang memiliki kuasa Allah. Dia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya adalah kebangkitan yang sulung. Sekalipun 3 orang pernah dia bangkitkan, tetapi dia adalah kebangkitan yang terutama. Yang mati, masuk dalam jurang maut, dan kemudian dia hidup kembali. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Yahudi tidak mudah begitu saja untuk percaya dengan pemberitaan dari murid-murid Yesus, dari peristiwa-peristiwa yang menurut mereka tidak masuk akal. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita seperti orang-orang Yahudi? Seperti murid-murid Yesus? Karena kita tidak melihat dan tidak meraba tangan Yesus, kita lalu mengatakan, itu impossible, mustahil. Tidak mungkin Yesus itu hidup kembali, bangkit dari antara orang mati. Pada zaman sekarang pun ada orang berkata seperti itu. Yesus naik ke surga tidak melalui kematian. Dia sudah naik ke surga. Dia hidup tidak melalui salib. Mereka sama seperti orang Yahudi, menganggap salib itu adalah suatu kebodohan bagi mereka. Tetapi kita, mengapa kita bisa percaya? Mengapa kita bisa mengakui Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang sudah mati, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Maut pun, kerajaan maut tidak dapat menahan Dia. Mengapa kita bisa percaya demikian? Karena Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya mengakui, tetapi kita juga percaya dalam hati kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mencela akan ketidakpercayaan murid-muridnya karena kedegilan hati mereka, karena ketumpulan, karena kebebalan, karena kekerasan hati mereka. Mereka tidak percaya
Karena itu Yesus mengutuk mereka, mencela kebebalan mereka. Yesus menegur mereka. Tetapi teguran Yesus, apakah mereka responi? Mereka meresponi dengan positif teguran Yesus. Mereka terima, mereka mengakui, menyesali akan kebebalan mereka, kedengkilan, ketumpulan hati mereka. Mereka akui. Karena itu mereka mau dipakai oleh Tuhan. Mereka mau memberitakan Injil. Apa yang ditugaskan oleh Yesus, mereka lakukan. Demikian pula kita. Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dengan mulut kita mengaku, dalam hati kita percaya. Bukan hanya kita dibaptis. Kalau kita hanya dibaptis tapi kita tidak percaya, sama saja itu sia-sia baptisan kita. Karena itu, selain kita dibaptis, kita juga harus percaya. Dari buah kepercayaan kita memberitakan. Kita mau melayani Tuhan. Kita mau bersaksi. Kita mau dipakai oleh Tuhan. Sampai kapan? Sampai Tuhan mengatakan sudah selesai. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, artinya kita sudah bebas dari tugas dan tanggung jawab kita di dunia ini. Dan kita beroleh hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kuasa kebangkitan itu dikaruniakan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat percaya bahwa Yesus Kristus sudah bangkit dan rohnya ada di dalam hati, di dalam kehidupan kita, dan ada di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman yang telah diberitakan kepada kami sekalian pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu menegur dan menasehati, mengingatkan kami ya Tuhan. Begitu berartinya Paskah, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Dan begitu berartinya pula Pentakosta, pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Tanpa Roh Kudus-Mu, kami tidak akan mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bagaimana mungkin kami bisa percaya Tuhan? Kami tidak melihat Engkau. Engkau tidak menampakkan diri-Mu dalam kehidupan kami secara nyata. Tetapi kami boleh percaya kepada-Mu ya Tuhan, karena Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Engkau menguatkan iman kami dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari. Saya yakin dan percaya setiap kita yang punya telinga kita mendengar, dan setiap kita punya mata kita melihat apa yang kita dengarkan daripada firman Tuhan, dan apa yang kita saksikan melalui pewartaan Injil itu menguatkan dan meneguhkan iman kita. Karena itu jangan kita goyah, tetaplah berdiri teguh, tetaplah kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan giat. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman-Nya. Sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang. Salam.